Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kabar teman-teman semua sahabat haki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah dan selalu ada dalam kesehatan, keberkahan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya juga semoga teman-teman semua diberikan kekuatan, ya, kesabaran di dalam menjalankan segala aktivitas ibadah yang ada di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan semoga amal-amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat haki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustaz akan sharing tentang pentingnya memperbaiki niat dalam mempelajari Al-Quran, baik itu menghafal, membaca, memahami, ataupun mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Karena teman-teman semua, ketika kita belajar atau mempelajari Al-Quran dengan niat yang salah, maka itu tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah. Tapi ketika kita memperbaiki niat, ya, menata dengan baik apa yang kita niatkan, maka aktivitas belajar Al-Quran kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah ini akan menceritakan tentang seorang anak yang memiliki niat menghafal Al-Quran yang salah. Namun seiring berjalannya waktu, ia kemudian berkembang, memahami bagaimana cara memperbaiki niat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Mau tahu kisahnya lebih lanjut? Yuk kita simak bareng-bareng. Wah, ada lomba nih. Aku pengen ikutan lumayan tuh hadiahnya, gede. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fahri, silakan duduk. Kenapa? Aku pengen ngobrol nih Ustaz. Ngobrol apa? Ustaz, tadi aku ngeliat pengumuman lomba di Wading. Jadi aku pengen ikut. Ustaz bisa tolong bantuin aku nggak buat lomba itu? Bisa, kalau emang kamu mau, ya udah kita latihan sekarang. Siap? Siap. Oke, sekarang kita mulai dari sambung ayat ya. Ustadz akan bacakan potongan ayat, kemudian nanti kamu lanjutkan, oke? Nanti kamu bisa mulai dengan isti'adzah, ta'awudz, kemudian basmalah, dan lanjutkan baca kembali ayat yang saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa nabata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Cukup. Ketika baca nun sukun bertasydid, kamu harus tahan dulu, didengungkan dulu. Inna yawmal fasli kana miqata. Kemudian suaranya dikuatkan saja, dikencengin gitu ya, dikuatkan, dikeluarkan, biar nanti makin terbiasa.
Coba diulang lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Ya. Inna yawmal fasli kana miqata. Nasyi'atan laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Ayyuhal ladzina amanu idza tanadaytum walladzi la ilaha illa hu al-malaa'ikatu wa amma. Teman-teman, untuk juara MHQ kali ini diraih oleh Ananda Sami. Silakan tepuk tangannya. Sabar ya Rafiq, nanti untuk lomba berikutnya kita coba lagi ya. Set. Iya. Saya sengaja mengirim Ustaz ke sini kan kemarin antum yang ngantar si Rafiq lomba. Iya betul. Saya lihat-lihat Rafiq kok murung terus. Kenapa dia? Ada masalah apa? Ya memang dari awal waktu lomba Rafiq grogi dia karena melihat pesertanya bagus-bagus. Ya, jadi pas ketika ada pengumuman juara ternyata Rafiq dia mendapatkan juaranya. Kayaknya tadi sempat murung. Mungkin kecewa. Iya sedih juga. Tapi antum sudah kasih semangat. Alhamdulillah tidak ada kata yang kasih motivasi. Baik, kalau gitu besok nanti saya panggil Rafiq, saya kasih nasihat biar lebih semangat lagi. Baik, terima Oke, kasih. syukur ya Ustaz ya. Iya. Nah, Rafiq, Ustaz tanya, kamu kenapa kemarin setelah pulang lomba kok kelihatannya murung? Aku sedih Ustadz karena aku tidak juara seperti yang aku harapkan. Oh, jadi gitu. Jadi gara-gara kamu nggak berhasil lomba, terus kamu sedih. Tapi kamu ini masih muda, harus banyak usaha, harus semangat dan lain sebagainya. Karena kamu masih bisa berproses untuk jadi lebih baik lagi, biar kedepannya jadi juara seperti yang kamu harapkan. Jadi harus tetap ceria dan semangat. Iya Ustadz, karena ini pengalaman pertama aku ikut lomba. Jadi minta maaf ya Ustadz. Ya nggak apa-apa kok, Ustadz juga maklum. Tapi tetap harus ada evaluasi ya, biar ke depan kamu jadi lebih baik lagi. Nah sekarang saya tanya, kemarin kamu ikut MHQ itu niatnya apa? Niatku mengikuti lomba MHQ karena ingin mendapatkan hadiahnya Ustadz. Uangnya kan banyak, kan lumayan. Aku udah pede untuk menang karena saat latihan hafalanku sudah lancar dan aku sudah pede bisa. Nah, ini yang salah atau kurang tepat dari kamu ya. Sebagai manusia beriman, kita itu harus memperbaiki setiap niat yang akan kita lakukan untuk melakukan aktivitas. Ya, karena ketika kamu menghafal Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dengan niat yang salah, kamu tidak akan memperoleh apapun dari yang kamu kerjakan itu, baik itu menghafal, membaca dan sebagainya. Tapi kalau kamu memperbaiki niat, menghafal, belajar Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan segala keinginan kamu. Karena ingat, apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita belajar Al-Quran karena Allah, menghafal Al-Quran karena Allah, begitu juga dengan ikut lomba karena Allah, maka Allah akan mempermudah segalanya dan Allah akan memberikan apa yang kita harapkan. Jadi kita tidak boleh jadi manusia sombong, apalagi merasa diri kita sudah bisa nih, tapi kita jadi terlalu pede sampai lupa bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Maka pesan Ustaz tadi, perbaiki niatnya dan jangan jadi sombong. Hilangkan sifat sombong di dalam diri kita karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, aku menyesal dan aku akan memperbaiki niatku di setiap aktivitas yang aku lakukan, terutama dalam belajar Al-Quran. Alhamdulillah kalau begitu, itu sangat bagus Rafiq. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Kata Nabi, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an daripada berzikir kepadaku kemudian meminta kepadaku,
maka Allah akan berikan kepada orang itu, ya, orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran itu, segala sesuatu yang lebih utama daripada orang-orang yang setiap hari meminta banyak hal kepada Allah. Nah, jadi intinya ketika kamu berniat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian kamu sibukkan diri kamu untuk belajar Al-Quran, menghafal, membaca, memahami artinya, bahkan mengamalkan isi kandungannya, sehingga kamu lupa minta sesuatu nih sama Allah, minta banyak hal nih sama Allah, tenang aja, Allah akan berikan hal yang lebih baik lagi daripada hal yang biasa dipinta sama orang-orang. Kalau orang biasa itu berdoa, ya Allah aku minta uang yang banyak. Orang yang hafal Quran, yang sibuk dirinya dengan Quran, itu akan dikasih lebih daripada itu. Ingin mobil, nanti orang yang hafal Quran, yang sibuk dirinya dengan Al-Quran, itu akan dikasih lebih dari mobil, dan begitu seterusnya. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Jadi kita harus bersyukur kita sudah bisa belajar, menghafal, membaca, dan lain sebagainya. Tapi tetap harus perbaiki niat, karena kita nanti akan diberi ganjaran yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Al-Quran mantap toh? Subhanallah, mantap ya Ustadz. Berarti sangat luar biasa ya orang yang bisa menghafal, yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Terima kasih banyak Ustadz atas nasihatnya. Sekarang aku sudah paham dan sudah tidak sedih lagi. Aku akan berjuang dalam belajar Al-Quran dan ikhlas dan niat ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman kisahnya? Ya, apa yang kita pelajari dari kisah yang barusan kita tonton bersama-sama itu? Ya, ada banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah seorang siswa yang punya niat yang salah ketika belajar atau mempelajari Al-Quran. Nah, dari sinilah kita bisa belajar satu, kita harus memperbaiki niat kita setiap kali kita melakukan segala aktivitas, baik itu kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, bahkan kegiatan belajar kita harus perbaiki niatnya. Tempatkan Allah sebagai urutan pertama di dalam niat kita, itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil atau kita pelajari adalah jangan jadi manusia sombong. Karena manusia yang memiliki sifat sombong itu adalah manusia yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang ketiga adalah kita ketika sudah sibuk dengan Al-Quran, ketika kita sudah menyibukkan diri dengan Al-Quran, entah itu membaca, menghafal, memahami artinya, bahkan mengamalkan segala isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih utama dari seseorang yang tiap hari ia meminta kepada Allah, tapi permintaannya itu belum tentu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi penghafal Al-Quran dengan niat yang baik, niat yang tulus hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah, dan nanti balasannya Allah akan memberikan segala sesuatu yang lebih baik daripada hal-hal yang dipinta oleh orang-orang setiap hari di dalam doanya. Demikian teman-teman semua yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga pelajaran ini, kisah ini bisa teman-teman pahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.